Tiga. Halo, kita dari tim 2. Kita berkelompokan dari Muhammad Cassandra, Agus Setiawansyah, dan ada Tio Valentino, ada Grace Purwedeli, dan ada Johan Putra Paradan. Di sini kita akan menerangkan strategi dan implementasi dalam pengujian perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Di sini pengantar. Strategi dan implementasi pengujian perangkat lunak sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produk yang dihasilkan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai metode dan teknik yang dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengujian perangkat lunak. Tujuan SKA adalah memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, bebas dari bug, dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Silakan. Bisa dibacakan untuk metode pengujian secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pengujian. Nah, di metode pengujian perangkat lunak ini adalah yaitu langkah krusial untuk memastikan bahwa produk ini memenuhi standar kualitas. Jadi, melakukan pengujian yang tepat ini kita dapat mengidentifikasi bug dan masalah sebelum perangkat lunak dirilis, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, di metode pengujian ini ada beberapa pengujiannya. Yang pertama, pengujian manual. Nah, pengujian manual ini dilakukan secara langsung oleh tester tanpa alat otomatisasi. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi perangkat lunak dari perspektif pengguna akhir. Nah, ini cocok untuk pengujian fungsionalitas sederhana dan user experience-nya. Nah, yang selanjutnya ada pengujian otomatisasi, yaitu memanfaatkan alat atau script otomatisasi untuk menjalankan tes yang berulang secara cepat dan efisien. Nah, ideal juga untuk pengujian regresi dan pengujian skala besarnya. Nah, lalu ada pengujian berbasis risiko, yang dimana di sini kita fokus pengujian pada bagian perangkat lunak yang paling rentan atau berisiko tinggi, sehingga memaksimalkan deteksi bug di area kritis. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita akan melakukan pengujian pendekatan CIPLAB, yaitu melibatkan pengujian sejak tahap awal pengembangan, memungkinkan identifikasi masalah lebih dini sehingga mengurangi biaya perbaikan di tahap yang terakhir. Nah, setelah kita metode pengujian, kita langsung mengimplementasinya, yaitu dengan cara test planning. Test planning ini adalah langkah awal dalam proses pengujian perangkat lunak yang berfungsi untuk sebagai panduan dalam seluruh aktivitas pengujian. Nah, di tahap ini, tim SQA menetapkan cakupan pengujian, tujuan strategi, dan metodologi yang akan digunakan, termasuk juga risiko-risiko yang mungkin muncul selama pengujian. Nah, implementasinya yang pertama kita melakukan perencanaan pengujian, yaitu di sini mencakup fitur-fitur kritis yang paling rentan terhadap error yang dimiliki dampak besar terhadap kinerjanya perangkat lunak. Nah, hal ini dilakukan agar pengujian ini terarah dan fokus pada bagian-bagian yang memiliki prioritas tinggi. Nah, perencanaan pengujian ini yang baik bagaimana, yaitu adalah memperjelas tujuan dari setiap jenis pengujian dan memastikan bahwa tim SQA ini mengalokasikan sumber dayanya secara optimal. Nah, yang selanjutnya di sini ada elemen penting dalam test planning yang akan dijelaskan oleh Michael Valentino. Ya, terima kasih Bang Johan. Saya akan menjelaskan elemen penting dalam test planning mencakup 1. Lingkup pengujian, penentuan bagian perangkat lunak yang akan diuji. 2. Sumber daya dan jadwal, mengidentifikasi sumber daya manusia, perangkat dan waktu yang dibutuhkan. 3. Definisi risiko, menetapkan risiko yang dapat mempengaruhi pengujian dan strategi mitigasinya. 4. Kriteria keberhasilan, parameter yang menentukan apakah perangkat lunak memenuhi standar yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada desain kasus uji.
test case atau test case design. Nah, pada tahap ini, tim QA mengidentifikasi dan mengembangkan skenario pengujian dalam bentuk kasus uji atau test case yang akan digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas dan kinerja perangkat lunak. Kasus uji mencakup langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menguji setiap fitur, termasuk kondisi awal, input yang digunakan, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Pengujian ini mencakup 1. Pengujian fungsional, memastikan setiap fungsi perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. 2. Pengujian non-fungsional, mencakup aspek-aspek seperti keamanan, kompatibilitas, dan kegunaan. 3. Pengujian kinerja, mengevaluasi kinerja perangkat lunak di bawah kondisi normal dan beban tinggi, termasuk waktu, respon, dan stabilitas. Dan selanjutnya ada pelaksanaan pengujian atau tes eksekusi. Pelaksanaan pengujian adalah fase di mana kasus-kasus uji yang telah dibuat eksekusi untuk menemukan dan mendokumentasikan bug atau masalah lain dalam perangkat lunak. Setiap tes case dilakukan sesuai dengan skenario yang dirancang, dan setiap hasil dicatat untuk dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Tahap ini melibatkan berbagai jenis pengujian seperti status mock testing, uji dasar yang dilakukan untuk memastikan stabilitas awal perangkat lunak. Di antaranya regression testing, menguji ulang bagian perangkat lunak setelah perbaikan atau menambahkan fitur untuk memastikan tidak ada masalah baru. Dan yang diantaranya yang kedua, untuk acceptance testing atau UAT dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditentukan. Pengujian yang sistematis dan dokumentasi yang baik akan memudahkan tim dalam meninjau hasil dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Pasendra. Oke, terima kasih Bang Markan. Dalam melakukan uji testing ini tentunya tidak terlepas dari harus adanya pelaporan hasil. Pelaporan evaluasi hasil di sini adalah tim QA menyusun laporan rinci yang memuat hasil pengujian termasuk jumlah bug yang ditemukan, jenis dan tingkat keparahan bug, dan fitur-fitur yang lainnya, berfungsi sebagai referensi bagi pengembang untuk memahami area mana yang memberikan gambaran tentang kualitas keseluruhan perangkat lunak. Laporan ini umumnya atau biasanya mencakup 1. Ada ringkasan dari bug itu sendiri, di mana ringkasan dari jumlah dan kategori bug yang ditemukan termasuk prioritas penanganannya. Yang kedua, analisa dari masalah, identifikasi penyebab utama bug, dan rekomendasi perbaikannya seperti apa. Nomor 3 adalah evaluasi, penilaian apakah perangkat lunak telah menemui standar kualitas yang ditetapkan. Tahap evaluasi ini tentunya sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam perangkat lunak dan untuk meningkatkan kualitas ke versi-versi selanjutnya. Pelaporan yang akurat akan memberikan wawasan yang komprehensif bagi tim juga. Ya, menyambung tim yang tadi disebutkan, kolaborasi antara tim pengembang dan tim penguji sangatlah penting untuk keberhasilan pengujian perangkat lunak. Dengan komunikasi yang baik, kedua tim dapat berbagi informasi dan meningkatkan pemahaman tentang produk yang sedang diujinya. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Bung Agung. Silakan Bung Agung. Kesimpulan dari pembahasan strategi ini, strategi dan implementasi yang tepat dapat dalam pengujian perangkat lunak dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap kualitas produk. Dengan menerapkan metode yang sesuai dan mendorong kolaborasi, kita dapat memastikan perangkat lunak yang lebih andal dan berkualitas. Oke, ini adalah pembahasan dari tentang SPA.
Terima kasih telah menonton dan menonton video kita. Dari kelompok 2, saya tutup untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Sampai jumpa di video lain. Sampai jumpa dan